Kali ini saya akan membahas tentang penggunaan program linear dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam bentuk soal cerita. Untuk soal cerita, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah merubah soal cerita tersebut menjadi bentuk kalimat matematika. Di sini ada contoh. Seorang distributor buah akan mendistribusikan 80 ton buah dari gudang ke pedagang buah. Untuk keperluan tersebut, ia menyewa 2 jenis truk. Truk jenis 1 dengan kapasitas 4 ton dan truk jenis 2 dengan kapasitas 3 ton. Distributor tersebut hanya dapat menyewa truk sebanyak 24 kali jalan. Jika distributor tersebut menyewa X jenis truk jenis 1 dan Y truk jenis 2, model matematika yang sesuai permasalahan adalah yang pertama adalah kita identifikasi terlebih dahulu. Yang ditanya kita cari mana yang X, mana yang Y. Nah, di sini sudah dikasih tahunya. Kalau X-nya adalah truk jenis 1 dan Y jenis 2. Jadi X itu truk jenis 1. Y adalah truk jenis 2. Kemudian kita cari yang satuannya sama. Ini ada ton, ton, ton. Jadi yang 4 ton itu jenis 1. Ini kalau saya tulis dalam tabel. Jadi ini ada truk 1, truk 2. Kemudian ini yang ton tadi ya, yang sama satuannya. Yang satu itu 4 ton. Yang kedua itu 3 ton. Totalnya 80 ton. Kemudian dia hanya dapat menyewa sebanyak 24 kali jalan. Berarti ini 24 totalnya nanti. 24 dari truk 1 sama truk 2. Jadi dari sini yang sama kita jadikan satu pertidaksamaan. Ini kan tadi X ya, ini Y. Jadi 4X ditambah 3Y, karena dia kata-katanya akan mendistribusikan 80 ton buah, berarti dia menggunakan kurang dari sama dengan 80. Kenapa? Karena dia tidak mungkin lebih dari 80 ton. Kurang bisa dari 80 ton. Kenapa bisa kurang? Misalnya diambil siapakah pada saat pendistribusian kan bisa kurang. Atau sama dengan 80 ton persis juga bisa. Tetapi tidak mungkin lebih dari 80 ton. Dan dia juga hanya dapat menyewa truk sebanyak 24 kali jalan. Jadi truk jenis 1 ditambah truk jenis 2 itu maksimal 24 kali jalan. Dari sini kita lihat ke pilihan gandanya. Jadi X ditambah Y kurang dari sama dengan 24. Adanya A dengan B ya. Kemudian 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 80. Di sini 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 80. Berarti yang A. Kalau ini ngikut. X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0 itu ngikut. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian soal yang kedua, Bu Rina akan membuat kue bika, X kue bika dan Y kue putri salju. Berarti kita sudah tahu mana yang X, mana yang Y. Tulis dulu ya. X-nya adalah kue bika, Y-nya adalah kue putri salju. Kemudian apalagi yang dia punya?
ada terigu, gula, margarin. Jadi di sini saya bikin tabel dulu untuk X dan Y dari sini ya. Jadi apa saja yang ada tadi? Terigu. Setelah terigu dia ada gula. Kemudian margarin. 5 kilo, berarti ini totalnya, jumlahnya ada terigu itu 5 kilo, untuk gula ada 3 kilo, margarin ada 1 kilo. Kemudian untuk membuat kue bika memerlukan 3 kilo terigu, 1 kilo gula, dan setengah kilo margarin. 3 kilo terigu, 1 kilo gula, dan setengah kilo margarin. Selanjutnya untuk membuat kue putri salju diperlukan 2 kilo gula, 2 kilo terigu, 2 kilo gula, jadi 2 kali terigu, 2 kilo gula, margarinnya setengah kilo. Dicari model matematikanya sama seperti tadi. Jadi ini 3X ditambah 2Y, karena dia maksimal 5 kilo, pakai kurang dari sama dengan 5 kilo. Gulanya X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 3. Dan yang terakhir adalah 0,5X ditambah 0,5Y kurang dari sama dengan 1. Nah, kita lihat pilihan gandanya. 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 5, berarti ada yang ini. Kemudian ini X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 3, ada ini. Berarti ini pasti C, pasti bukan, D pasti bukan, ya antara A dan E. Kemudian kita lihat yang terakhir. Nah, ini ada yang 2 belakangnya. Berarti ini dikalikan ya, dikali 2. Mungkin supaya ini tidak desimal. Jadi ini kita kalikan 2 dulu. Kali 2. 0,5 kali 2 itu X ditambah Y kurang dari sama dengan 2. Nah, kita lihat X ditambah Y kurang dari sama dengan 2. Nah, jadi yang A. Ini adalah cara merubah dari kalimat soal cerita menjadi kalimat matematika. Kemudian kita masuk ke soal cerita untuk program linear. Saya ambil contoh soal di nomor 9. Sama seperti tadi, kita akan berubah ke bentuk kalimat matematika terlebih dahulu. Pak Farhan memiliki lahan seluas 7 hektar. Ia akan menanami lahan tersebut dengan tanaman padi dan jagung. Jadi ada 2 objek, X-nya padi, Y-nya adalah jagung. Dari 1 hektar tanaman padi dapat diperoleh 6 ton padi. Dari 1 hektar tanaman jagung dapat dipanen 8 ton jagung. Biaya produksi tanaman padi 7 juta per hektar dan tanaman jagung 9 juta per hektar. Pak Farhan ingin memperoleh hasil panen tidak kurang dari 48 ton. Biaya minimum yang harus dikeluarkan. Nah, ingat untuk program linear dia kan ada fungsi tujuan. Kalau fungsi tujuan menentukan apa yang menjadi fungsi tujuan, itu lihat soalnya. Soalnya adalah tentang biaya. Jadi fungsi tujuannya adalah yang ada rupiahnya. Jadi ini 7 juta dengan 9 juta. 7 juta padi, 9 juta jagung. Ini 7 juta
padi ditambah 9 juta jagung. Nah, ini 7 juta X ditambah 9 juta Y. Ini fungsi tujuan. Kemudian kita cari bentuk pertidaksamaannya. Ingat tadi kita kelompokkan yang setipe. Cari yang satuannya sama. Ini ada hektar. Hektar hanya ada sendiri, jadi dia di sini berarti jumlahnya ada 7 hektar. Kemudian yang ini ada 6 ton, 8 ton, 48 ton. Di sini 6 ton, 8 ton, jumlahnya 48 ton. Baru kita rubah ke kalimat matematika. Ini ada sendiri, artinya X ditambah Y kurang dari sama dengan 7. Kenapa kurang? Karena dia memiliki lahannya 7 hektar saja. Jadi gunakan kurang dari sama dengan. Berikutnya 6X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 48. Salah. Dilihat di sini, Pak Farhan ingin memperoleh hasil panen tidak kurang dari 48. Berarti lebih dari ini ya. 6X ditambah 8Y lebih dari sama dengan 48. Kenapa pakai lebih dari? Karena dia bilang tidak kurang. Jadi minimal 48. Bisa lebih, tapi tidak boleh kurang dari 48 ton. Jadi kita gunakan lebih dari sama dengan. Nah, kalau sudah kita gambar grafiknya. Selanjutnya ke sini ya. Kita gambar terlebih dahulu. Yang ini kita cari dulu nilai X-Y-nya. X, Y, karena ini saya bisa gunakan 0 ya, di sini 7, di sini 7. Saya kira tidak ada masalah lagi untuk membuat menentukan nilai X, Y-nya. Kemudian yang di sini jika X-nya 0, Y-nya 0. Jika X 0, maka Y-nya 6. Jika Y-nya yang 0, maka X-nya itu adalah 8. Sekarang kita gambar. Ini karena harusnya menggunakan penggaris ya, supaya rapi. Dan ingat skalanya diperhatikan. Ini 7 dan 7. 1, 7, 7. Jadi ini 0,7, 7,0. Jadi ke sini ya, 0,7, 7,0. Ini dihubungkan. Kemudian kita cari daerah yang akan diarsir. Saya coba uji titik 0,0. Kalau 0 kurang dari 7, benar ya, saya arsir yang salah masih. Untuk melihat daerah penyelesaiannya lebih mudah. Kemudian yang ini 0,6 dan 8,0. 0,6 di sini, 8,0 di sini. Jadi di sini saya hubungkan. Seperti ini. Kemudian saya arsir dengan uji titik dulu.
Saya ambil 0,0 juga. Jika X0 lebih besar dari 48 itu salah karena 0 lebih kecil dari 48, sehingga di sini yang diarsir yang salah. Nah, dari sini terlihat daerah penyelesaiannya adalah segitiga ini ya. Nah, dan ini. Ini jika menggunakan kertas berpetak, dia akan langsung ketahuan di sini titiknya berapa. Ini ada 3 titik. Yang pertama adalah titik 0,6. Yang ini titik yang membentuk daerah penyelesaian. Kemudian titik yang kedua adalah 0,7. Ini. Kemudian ini jika menggunakan kertas berpetak bisa langsung ketahuan, tapi karena ini kita tidak menggunakan kertas berpetak, jadi untuk memastikannya, dan ini skala saya juga tidak tepat, ini karena berada di tengah-tengah, untuk memastikannya saya akan gunakan eliminasi substitusi dari ketidaksamaan ini ya. Jadi di sini saya eliminasi substitusi 6x ditambah 8y sama dengan 48. Kalau eliminasi boleh simbolnya dijadikan sama dengan. Kemudian x ditambah y sama dengan 7. Nah, di sini saya eliminasi. Ini saya samakan dulu ya. Kalinya ke sini aja nih, saya kalikan 6. 6x ditambah 8y, ini 6x ditambah 6y sama dengan 42, dikurang, jadi sisa 2y itu adalah 6, y adalah 3, y nya 3, jadi di sini itu 3. Kemudian kita cari nilai x, saya ambil dari sini, x ditambah y itu 7, x ditambah 3 sama dengan 7, x sama dengan 4. Jadi di sini adalah titik 4,3. Nah, ini 4,3. Langkah berikutnya kita masukkan ke fungsi tujuan. Tadi fungsi tujuannya adalah 7 juta X ditambah 9 juta Y. Nah, ini kita coba satu-satu. Untuk 0,6 itu hasilnya 6 kali 9. 54 juta ya. Karena 0 kali 7 juta kan dia 0. Jadi sisa 6 kali 9 54 juta. Kemudian untuk 0,7 itu artinya nih 7 kali 0 0, 9 kali 7 63 juta. Yang terakhir adalah 4,3. 4 kali 7 juta itu 28 juta. Ditambah 3 kali 9 juta itu adalah 27 juta. Berarti ini hasilnya 55 juta. Nah, kembali ke soal lagi. Kembali ke soal tadi, yang ditanya adalah biaya minimum. Nah, kalau biaya minimum artinya yang paling kecil. Di sini ada 54 juta, dan 63 juta, ada yang 55 juta. Yang minimumnya adalah yang 54 juta. Kita lihat di pilihan gandanya apakah ada 54 juta. Nah, ada 54 juta.